Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang koefisien korelasi persen menggunakan SPSS. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai koefisien korelasi persen menggunakan Excel, di mana pada video tersebut kasus yang kita gunakan adalah kasus mengenai hubungan lama belajar terhadap hasil belajar, di mana lama belajar ini adalah X atau variabel bebas dan hasil belajar merupakan variabel Y atau variabel terikat. Alasan kenapa menggunakan korelasi persen adalah karena kedua variabel ini menggunakan skala interval. Nah, jika bukan skala interval, misalnya skala nominal atau ordinal, maka tentu kalian akan menggunakan koefisien yang lain. Sebelum lanjut ke SPSS, saya bahas terlebih dahulu mengenai korelasi. Jadi, korelasi adalah istilah statistik yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan hubungan dan bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih. Disimbolkan dengan R, kemudian ini rumusnya. Dan kriterianya adalah sebagai berikut. Bisa jadi nilainya adalah 0 sehingga tidak ada hubungan, atau mungkin nilainya adalah 1 yaitu sempurna. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian. Di sini kita perlu menentukan hipotesisnya, yaitu H0 dan H1. H0 adalah R sama dengan 0 atau tidak ada hubungan antara lama belajar dan hasil belajar. H1 R tidak sama dengan 0 yang artinya ada hubungan antara lama belajar dan hasil belajar. Pada kasus kita ini tentu kita mengharapkan agar tolak H0, yaitu artinya kita menerima H1 sehingga ada hubungan antara lama belajar dan hasil belajar. Setelah kita menentukan hipotesis, kita menentukan taraf signifikansinya. Dalam hal ini saya menggunakan alfa sama dengan 0,05. Kemudian kita perlu mencari nilai statistiknya. Yang pertama adalah R, ini sudah kita cari juga di pertemuan sebelumnya menggunakan Excel. Kemudian untuk perhitungan manual perlu juga menentukan T untuk melihat dia signifikan atau tidak. Jika tidak signifikan berarti memang dia tidak ada korelasi. Nah, kemarin kita memang belum menghitung sampai T. Untuk insya Allah akan saya bahas pada video selanjutnya. Nah, untuk SPSS nanti keluar outputnya adalah R dan nilai dari sig atau signifikan. Setelah nilai statistik kita dapatkan, kita bisa menentukan kriteria pengujian, yaitu untuk tolak H0 atau gagal tolak H0. Untuk perhitungan manual menggunakan T-hitung, kita membandingkannya dengan T-tabel. T-tabelnya adalah alfa per 2 dengan derajat kebebasan N-2. Nah, ini untuk tolak H0 dan untuk baris yang kedua ini adalah gagal tolak H0. Nah, kita nanti akan menggunakan SPSS, jadi nanti akan keluar adalah sig. Jadi kita akan lihat berapa nilai sig-nya sehingga kita dapat menentukan, sehingga kita dapat mengambil keputusan tolak atau gagal tolak H0. Jika kita sudah mengambil keputusan, maka kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu ada atau tidak hubungan. Nah, jika terdapat hubungan, maka perlu kita lihat korelasinya itu lemah, kuat, sedang, atau seperti apa. Kita langsung saja ke SPSS. Namun sebelumnya saya copy dulu kasus yang kita gunakan di sini. Saya langsung menggunakan yang ini. Nah, di sini saya copy, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Dan kita cek di variable view. Jadi tadi waktu input datanya di data view, sedangkan untuk menentukan kriteria variabelnya kita masuk ke variable view. Di sini tadi adalah lama belajar. Nah, di sini kita tidak bisa menulis spasi ya, makanya saya tulis selama belajar jadi 1, atau mungkin bisa tulis selama underscore belajar. Kemudian di sini adalah hasil belajar. Selanjutnya tipenya di sini adalah numerik. Kalau kalian mengisinya bukan numerik, misalnya string, maka data akan dibaca sebagai tulisan sehingga tidak dapat diolah. Kemudian di sini desimalnya adalah 0 karena memang data saya tadi tidak ada koma-komanya. Kemudian kolom label kita tulis selama belajar. Nah, kalau di label ini kita bisa ngasih spasi. Terus di sini adalah hasil belajar. Kemudian
yang perlu kita ubah lagi adalah di sini measure-nya ada scale. Nah, kalau memang data kalian ordinal ya pilih ordinal, kalau datanya nominal pilih nominal. Nah, di sini datanya adalah scale. Oke, sekarang kita olah data, klik analyze, correlate, bivariate. Kemudian kita masukkan kedua variabel ini, caranya seperti ini. Kemudian ini sudah betul, yang dicentang adalah person, kemudian total, dan kemudian centang yang ini. Oke, nah akan keluar outputnya. Kita dapatkan bahwa nilai R atau korelasi personnya 0,922, nilai signya adalah 0,00. Nah, kita coba tulis ya di langkah-langkah yang tadi. R-nya adalah 0,922, kemudian di sini nilainya adalah 0,00. Oke, sekarang kita cek ke kriteria pengujian. Jadi kita uji dulu nilai signya ini, apakah tolak H0 atau gagal tolak H0. Nah, di sini nilai dari signya, nilai dari alfa adalah 0,05. Sedangkan nilai signya 0,0000, maka jelas bahwa kita akan memilih tolak H0 karena nilai sig kurang dari 0,05. Setelah kita mengambil keputusan, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa dengan tarak signifikansi 0,05 dapat kita simpulkan bahwa antara lama belajar dan hasil belajar terdapat hubungan yang signifikan. Nah, jika sudah tahu bahwa terdapat hubungan yang signifikan, maka kita perlu mengecek seberapa kuat dia. Kita lihat di PowerPoint kita, nilainya adalah 0,922, artinya ada di kriteria nomor 6, yaitu sangat kuat. Kita tulis, yaitu berkorelasi sangat kuat. Oh ya, tandanya juga positif. Bisa kita tambahkan berkorelasi positif dan sangat kuat. Korelasi positif ini artinya korelasinya searah, yaitu jika lama belajarnya naik, maka hasil belajar juga akan naik. Namun, jika lama belajarnya turun, maka hasil belajar juga akan turun. Nah, kalau hasil dari korelasi kalian negatif, maka hasilnya adalah sebaliknya. Yang satunya naik, satunya pasti akan turun. Satu lagi, ini akan saya cocokkan dengan perhitungan Excel. Ternyata hasilnya adalah sama. Ini kalau dibulatkan adalah 0,922. Nah, di Excel tadi, di SPSS tadi sebenarnya nilainya juga sama. Bisa kita lihat. Ini bisa kita klik 2 kali di sini. Nah, setelah klik 2 kali, kemudian kita klik lagi di sini. Nah, kita keluarkan angkanya. Di sini muncul 0,921537. Nah, ini sama persis ya. Ini juga 54 karena ini adanya pembulatan. Sehingga perhitungan Excel kita pada video sebelumnya sudah betul. Hanya saja yang Excel kemarin kita belum menentukan nilai signifikansinya atau mengecek nilai T-nya ini. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan bisa tulis di komen. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.